Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anggraini, NIM 221550643 dari kelas 3 PIAUD A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Umum. Yang pertama adalah filsafat. Filsafat itu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode abad klasik, abad pertengahan, abad modern, dan kontemporer. Yang pertama, abad klasik terjadi di Yunani pada tahun 600 sebelum Masehi. Pada masa ini, filsafat disebut sebagai filsafat alam karena topik pemikirannya adalah membahas tentang apa yang ada di sekitar atau apa yang ada di alam semesta. Periode filsafat abad klasik ini dibagi menjadi dua, yaitu periode Prasokrates dan periode Sokrates. Prasokrates dikenal sebagai filsafat alam. Filsuf pertama yang diberi gelar filsuf adalah Thales dari Mileta, dan yang kedua ada periode Sokrates, di mana ditandai dengan munculnya para sofis atau cendekiawan, di mana mereka mengajar dan mendapatkan upah. Pada saat itu, pekerjaan ini dianggap hina. Tokoh-tokoh yang terkenal pada abad klasik ini adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama ada Sokrates, di mana beliau tidak menciptakan karya-karya filosofis, akan tetapi beliau menggunakan pertanyaan di ruang diskusi untuk menjawab jawaban yang mendalam. Kemudian ada Plato, beliau merupakan murid dari Sokrates sekaligus pendiri akademi di Athena. Beliau juga mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari dunia ide. Kemudian ada Aristoteles, beliau juga merupakan murid dari Plato dan sekaligus filsuf yang mempengaruhi banyak bidang, terutama bidang logika, etika, politik, dan beliau juga mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengamatan. Kemudian ada abad pertengahan, di mana pada saat itu filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Di filsafat barat, filsafat mengalami kemunduran, sedangkan di filsafat timur, filsafat mengalami kemajuan yang sangat pesat. Filsafat barat yaitu terjadi di belahan bumi Eropa, di mana pada saat itu ditandai runtuhnya kekuasaan Romawi, maka dengan runtuhnya maka filsafat harus tunduk kepada agama, khususnya gereja. Pengikut Kristus yang fanatik terhadap mitologi menjadi penentang yang kuat terhadap perkembangan filsafat. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada abad ini adalah yang pertama Boethius, beliau merupakan filsuf Romawi. Beliau juga membahas tentang topik-topik nasib, keadilan, dan kebahagiaan. Serta beliau juga berusaha menggabungkan antara filsafat Yunani dengan tradisi Kristen. Yang kedua ada Agustinus, sudah tidak diragukan lagi keberhasilan beliau pada filsafat di abad pertengahan ini. Kemudian ada Thomas Aquinas, di mana beliau membahas tentang topik-topik etika, logika, dan ilmu jiwa. Kemudian filsafat di belahan timur, yaitu filsafat Islam. Pada saat itu, Islam berhasil mengepakkan sayapnya hingga mencapai daerah-daerah baru. Dan pada saat itu, terjadilah penerjemahan besar-besaran dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Tokoh-tokoh yang terkenal pada periode ini yang pertama ada Al-Kindi. Beliau merupakan filosofis yang mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan jiwa. Kemudian ada Al-Farabi. Beliau juga menuliskan buku-buku tentang etika, logika, dan ilmu jiwa.
Yang terakhir adalah Ibnu Sina yang kita kenal sebagai Bapak Kedokteran, di mana karyanya yang terkenal adalah Ensiklopedia Kedokteran yang menjadi pegangan di universitas besar di Eropa. Kemudian karyanya yang kedua adalah penerjemahan filsafat Aristoteles. Selanjutnya ada filsafat modern, di mana dimulai oleh Descartes yang melopori gagasan-gagasan yang menekankan pada otonomi akal budi manusia. Pada masa ini dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama adalah aliran rasionalisme dan yang kedua adalah empirisme. Aliran rasionalisme mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada tolak ukurnya. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang menganut paham ini adalah Descartes, Baruch de Spinoza, dan Wilhelm. Kemudian ada empirisme. Empirisme merupakan keterbalikan dari rasionalisme, di mana orang-orang empirisme mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari pengalaman indera manusia. Tokoh-tokoh yang menganut paham ini adalah John Locke, Thomas Hobbes, dan John Dewey. Yang terakhir adalah filsafat kontemporer, di mana pada saat ini berkembangnya ilmu pengetahuan secara pesat. Kemudian masing-masing ilmu pengetahuan itu mengembangkan disiplin keilmuannya dan berbagai penemuannya. Filsuf yang terkenal pada abad kontemporer ini yang pertama adalah John Dewey, di mana beliau merupakan filsuf sekaligus bapak psikologi pendidikan di Amerika Serikat. Yang kedua adalah Gustav Albert, beliau dikenal sebagai bapak fenomenologi abad ke-20. Kemudian yang terakhir ada Jean Paul, beliau merupakan atau dikenal sebagai bapak eksistensialisme. Kemudian selanjutnya, kenapa abad pertengahan juga disebut sebagai abad kegelapan? Karena pada periode ini ditandai dengan dominasinya gereja terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kurangnya pengetahuan ilmiah yang signifikan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, yang pertama adalah dominasi gereja. Pada saat itu gereja berpengaruh kuat terhadap pemikiran, penelitian, dan pendidikan. Yang kedua adalah keterbatasan ilmu pengetahuan, karena pada masa itu buku-buku sangatlah mahal dan sangat langka, serta kurangnya lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah kurangnya inovasi ilmiah, di mana pusat perhatian pada masa itu adalah terhadap teologi dan agama, sedangkan penelitian kurang mendapatkan penelitian yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah faktor perang. Selanjutnya, adapun pertanyaan mengenai kenapa filsafat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan apa yang dilakukan para filsuf pada masa itu. Filsafat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dikarenakan adanya beberapa faktor yang saling berinteraksi. Nah, yang pertama adalah warisan budaya Yunani, di mana pada saat itu, pada abad ke-8, umat muslim mendapatkan akses terhadap karya-karya Yunani, termasuklah karya-karya Aristoteles dan Plato, sehingga terjadilah penerjemahan besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua adalah dukungan dari penguasa. Pada saat itu, penguasa Muslim sangat tertarik pada tradisi atau warisan kultural dari Yunani, sehingga filsafat atau perkembangan filsafat sangat didukung dan dilindungi oleh penguasa. Yang ketiga adalah intelektual Islam. Pada saat itu, umat Islam memiliki intelektual yang mendorong pemikiran dan penelitian, sehingga filsuf Islam berusaha menggabungkan antara filsafat Yunani dengan tradisi atau ajaran Islam dengan Al-Quran dan hadis sebagai landasan. Yang keempat adalah dialog antar budaya, di mana pada saat itu Islam merupakan pusat perdagangan dari timur ke barat, sehingga
tidak menutup kemungkinan untuk pertukaran ide dan pemikiran. Adapun apa yang dimaksud dengan Renaissance dan Aufklärung? Renaissance berasal dari bahasa Italia yang berarti terlahir kembali, atau yang biasa kita kenal dengan reinkarnasi. Renaissance diwarnai dengan tingginya minat terhadap warisan budaya Yunani serta Romawi, dengan menekankan pada kreativitas individu. Salah satu tokoh yang terkenal pada periode ini adalah Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei. Selanjutnya ada Aufklärung, di mana Aufklärung merupakan suatu gerakan intelektual atau pencerahan yang terjadi pada abad 17 dan 18. Gerakan ini menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan, penalaran, serta pemikiran yang empiris untuk memajukan masyarakat. Salah satu tokoh yang terkenal pada periode ini adalah Immanuel Kant. Nah, soal berikutnya adalah apa yang dilakukan para filsuf barat pada masa Renaissance dan Aufklärung, dan apa dampaknya terhadap dunia barat, baik dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi sampai sekarang. Nah, pada saat itu yang mereka lakukan adalah, yang pertama adalah memulihkan warisan klasik yang dilakukan oleh Leonardo da Vinci. Dia memulihkan minat warisan klasik Yunani dan Romawi. Kemudian ia mempelajari filsafat Plato dan Aristoteles dan mengembangkan gagasan tersebut. Yang kedua adalah metode ilmiah dan penemuan yang dilakukan oleh Galileo Galilei yang memfokuskan pada eksperimen, penelitian, dan penalaran yang rasional. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran rasional dan pencerahan yang dilakukan oleh Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant. Mereka menekankan bahwa pentingnya pengetahuan ilmiah, dan mereka juga memperjuangkan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah revolusi ilmiah dan teknologi, yaitu pada masa ini munculnya penemuan-penemuan baru seperti teori gravitasi yang dikemukakan oleh Isaac Newton dan penemuan mesin uap oleh James Watt serta penemuan-penemuan lainnya. Nah, soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan filsafat Islam. Ilmu filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari manusia sesuai dengan kadar kemampuannya, yang mencakup tentang ilmu ketuhanan atau rububiyah, ilmu keesaan atau wahdaniyah, ilmu keutamaan atau fadilah, dan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Adapun beberapa ulama yang memperbolehkan berfilsafat karena mereka beranggap karena mereka menghargai nilai dan manfaat dari pemikiran filsafat tentang memperdalam ilmu agama, dunia, dan kehidupan manusia. Salah satu alasannya yang pertama adalah dapat membantu pemahaman tentang mendalami manusia secara mendalam dan menyeluruh menggunakan alat-alat pemikiran yang filosofis. Yang kedua adalah filsafat melibatkan pemikiran yang rasional dan logika, di mana itu merupakan kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Yang ketiga adalah dapat membantu atau menambah wawasan serta memperkaya pemahaman agama dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif lain. Yang terakhir adalah dapat mengatasi keraguan dalam diri kita ketika mendalami ilmu agama. Nah, dari banyaknya ulama yang menerima filsafat, ada juga ulama yang bertentang dengan filsafat. Ulama tersebut adalah ulama golongan salaf. Mereka beranggap dengan adanya filsafat ini dianggap sebagai bid'ah atau menyesatkan, dengan alasan bahwa dengan berfilsafat artinya berpikir dengan mengedepankan akal daripada Al-Quran dan hadis. Sedangkan kita diperintahkan untuk
mendahulukan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Nah, selanjutnya adalah soal yang terakhir. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan akal dan hati. Yang pertama, akal. Akal adalah secara harfiah adalah alat yang digunakan untuk berpikir. Digunakan untuk berpikir. Melalui proses berpikir inilah kemudian dapat mencegah perbuatan yang tidak benar. Kemudian, apa yang dimaksud dengan hati? Hati secara bahasa berasal dari kata kolaba atau kalbu yang berarti berpindah, berbalik, atau berubah. Secara fisikis, hati adalah bolak-balik perasaan antara iya dan tidak, yakin dan ragu, kemudian perasaan tenang ataupun gundah, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari akal. Yang pertama adalah sebagai menjalankan perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Yang kedua adalah memahami antara perbedaan hidayah dan kesesatan. Yang ketiga adalah sebagai daya ingat dari peristiwa yang sudah terlewati. Yang keempat sebagai pengontrol nafsu, dan yang kelima sebagai pemahaman, membantu pemahaman yang mencakup di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir fungsi dari hati. Yang pertama adalah sebagai pendekatan penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hati manusia dapat merasakan apa yang terjadi di alam gaib. Dan yang kedua sebagai alat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anggota tubuh hanyalah alat yang digunakan atau yang diperintahkan oleh hati. Dan yang ketiga sebagai alat untuk taat kepada Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.